Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Sarah Nursiami Sopandi. Saya pembimbing Leksambedas tahun 2026 dari SMPN 1 Banjaran Subrayon 2. Di sini saya akan melaksanakan tantangan Leksambedas pada bulan Maret, yaitu mereview buku. Adapun buku yang akan saya review yaitu dengan judul Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Aceh Suryadi MSc dan Dr. Andes Acep Idris. Buku ini diterbitkan oleh PT Genesindo dengan terbitan pertama pada bulan Mei 2004 dan terbitan ketiga pada bulan Desember 2010. Jumlah halaman buku ini ada 248 halaman. Saya mereview buku ini dengan teknik AIH, yaitu alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya memilih buku ini karena topiknya dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama di bidang pendidikan. Kadang tanpa sadar, kita masih sering melihat perbedaan perlakuan antara perempuan dan juga laki-laki, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya. Selain itu, isu kesetaraan gender sekarang sedang banyak diperbincangkan dan itu sangat penting. Buku ini membantu kita lebih paham arti keadilan dalam pendidikan. Buku ini selain cocok dibaca oleh guru, juga cocok dibaca oleh siswa maupun orang tua agar mereka lebih sadar bahwa semua anak atau semua orang berhak mendapatkan pembelajaran atau pendidikan yang sama. Isi dari buku ini yaitu tentang pengertian gender. Gender itu bukan cuma laki-laki atau perempuan, tapi lebih ke peran, sikap, dan tanggung jawab yang dibentuk oleh masyarakat. Lalu, apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan punya hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama terutama dalam bidang pendidikan. Masalah yang masih terjadi. Buku ini juga berisi tentang masalah yang masih terjadi. Yang pertama yaitu masih ada beberapa ketidakadilan. Contohnya, perempuan dianggap tidak perlu pendidikan yang tinggi atau sekolah yang tinggi. Lalu laki-laki dianggap harus memiliki pendidikan yang tinggi atau lebih unggul dibandingkan perempuan. Lalu pembagian tugas yang tidak seimbang. Berikutnya, kesempatan belajar yang tidak sama di beberapa daerah. Kadang saya masih melihat di beberapa daerah yang masih berpikiran perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Toh nanti ujung-ujungnya juga dia pasti jadi ibu rumah tangga di dapur lagi. Jadi ngapain belajar sekolah tinggi-tinggi? Tapi saya amat sangat tidak setuju. Kenapa demikian? Karena walaupun nantinya akan menjadi ibu rumah tangga, perempuan itu tetap harus mengajarkan anak-anaknya dan harus tetap berilmu. Maka dari itu, perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Lalu, buku ini juga berisi tentang dampak dari kesetaraan gender. Kalau ketidaksetaraan ini terus terjadi, maka banyak potensi terutama dari perempuan jadi tidak berkembang. Lalu terjadi ketidakadilan di masyarakat dan juga kemajuan bangsa menjadi terhambat. Yang berikutnya, peran pendidikan. Sekolah punya peran penting untuk memberikan kesempatan belajar yang sama, menghindari perlakuan berbeda berdasarkan gender, dan juga mengajarkan nilai keadilan sejak dini. Dan yang terakhir, cara mengatasi kesetaraan gender yaitu memberi akses pendidikan yang merata, mengubah pola pikir masyarakat, dan mendukung semua anak untuk berkembang tanpa dibatasi oleh gender. Hikmah dari buku ini yaitu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita harus sadar bahwa semua orang itu setara. Tidak peduli itu laki-laki ataupun perempuan. Jangan membatasi diri orang lain hanya karena gender. Di sekolah kita harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan teman. Pendidikan itu hak semua orang.
Jadi harus adil dan merata. Perubahan bisa dimulai dari hal kecil seperti cara kita berpikir dan juga bersikap. Intinya, kalau pendidikan sudah adil, maka akan tercipta masyarakat yang lebih baik dan juga lebih maju. Kesimpulan singkat dari buku ini yaitu buku ini mengajarkan bahwa kesetaraan gender itu penting banget dalam pendidikan atau penting sekali dalam pendidikan. Semua anak punya hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita tanpa dibatasi oleh gender. Oke, sekian review buku dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan ataupun salah ucap. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.